Selamat datang di Revival Church Jakarta. Di bawah pengembalaan Pendeta Esra Soru, kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan yang sejati. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bila Anda diberkati, jangan ragu untuk share. Tuhan Yesus memberkati. Ya, akhirnya. Selamat siang, Pak Esra. Bisa cek sound dulu, Pak Esra? Ya, selamat siang. Ya, mungkin Pak Esra juga boleh silahkan menyapa teman-teman yang sudah join di audiens di IG Live kita. Silahkan Pak Esra. Ya, baik. Salam buat semua saudara. Terima kasih untuk sudah bisa gabung bersama-sama. Kita akan berbincang-bincang seputar firman Tuhan. Dan semoga acara ini bisa jadi berkat buat saudara. Ya. Iya. Oke. Mungkin Pak Yos bisa share link-nya mungkin supaya bisa dibagikan kepada banyak teman yang menunggu di WA. Oh ya, baik. Kami akan send link-nya ke sebentar. Itu cara untuk send link-nya. Cuman memang harus langsung ikut connect, harus follow dulu Pak di salah satu akun kita gitu. atau akun Bapak. Iya, jadi gitu ya. Di send link mungkin nggak akan bisa sambung. Mungkin boleh disampaikan di sosial media Bapak juga. Silahkan follow, bisa follow di saya atau di follow di Pak Esra. Pasti akan langsung terkoneksi. Karena platform yang kita gunakan hanya di IG, sehingga IG akan langsung terkonek. Mohon masukan dari Bapak Ibu Saudara yang sudah terkoneksi, sinyal suara. Ya, sudah ada di Saudara Niko Mariadi sudah mengesan linknya. Bapak Ibu Saudara juga bisa lihat itu di komen. Itu adalah link diskusi kita untuk hari ini. Judulnya di mana ya? Telat tadi. Enggak apa-apa, di komen. Bapak ketik di komen, nanti dipin. Manual. Kita, judul diskusi kita hari ini adalah harap tenang, sedang ada ujian. Mungkin Pak Esra sekali lagi boleh menyambut supaya saya juga mohon komen dari teman-teman audiens apakah suara Pak Esra bisa didengar dengan bagus, dengan jelas. Silahkan Pak Esra. Ya, shalom. Salam buat saudara sekalian. Terima kasih sudah bergabung dan kita akan berbincang-bincang masalah rohani hari ini. Bagaimana kondisi Kupang? Apakah masih merah, oranye, atau sudah seperti apa Pak hari-hari Ya, ini? ini masih merah, rata-rata masih merah nih Pak. Ya, ini pergumulan kita semua bersama Pak. Sebab itu Tuhan berikan sarana yang semuanya bagus, demikian juga ada IG. Semoga apapun yang terjadi tidak akan membatasi kita untuk kita melayani Tuhan, untuk menyampaikan warta baik, amanat agung Tuhan, sehingga kita bisa menjadi berkat dan firman Tuhan bisa sampai di lorong-lorong rumah sakit, ke tenaga nakes, ke para pasien, bahkan teman-teman kita yang mungkin sedang isolasi mandiri di rumah. Bapak Ibu Saudara yang biasanya hari Jumat siang lunchtime persekutuan doa kantor, sekarang mungkin harus libur, sebab itu bisa join di IG ini. Mari kita buka, kita bersama-sama satukan hati. Kita memulai diskusi kita. Judulnya Harap Tenang, Sedang Ada Ujian. Sebuah tulisan yang selalu ada di tempat-tempat ujian. Dan hari-hari ini kita sedang ada dalam suasana itu. Semua kita menghadapi ujian. Tapi bagaimana sudut pandang Alkitab melihatnya? Mari kita satukan hati kita bersama-sama. Oh, lingkupiku dengan sayap naungku dalam
dalam kuasa di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau kami tenang bersamamu Tuhan, kami aman bersamamu Tuhan. Tuhan memberkati diskusi kami, IG Live kami, pembicaraan tentang firman Tuhan, supaya di tengah badai, di tengah gelombang yang besar, di tengah badai COVID yang terjadi hari-hari ini, kami tetap tenang, karena kami tahu Tuhan Allah yang tinggal dalam hidup kami jauh lebih besar dari badai apapun juga. Roh Tuhan yang diam dalam hidup kami jauh lebih besar dari roh apapun yang ada di atas muka bumi ini. Sebab itu Tuhan pasti buka jalan, Tuhan memberi kesembuhan, Tuhan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung di tempat ini, ada dari Polewali Mandar, Jakarta, ada begitu banyak. Bapak Ibu Saudara juga boleh menulis, menyapa Pak Esra, atau mungkin dari kota mana, sampaikan supaya kami juga bisa menjangkau dan mengerti berapa banyak yang sudah join bersama kami. Selamat siang Pak Esra, shalom. Shalom, selamat siang semua. Salam sejahtera buat semua, di mana saja saudara ada. Tuhan berkati saudara semua. Puji nama Tuhan Pak Esra, apapun yang terjadi, pelayanan, memperkatakan firman, semuanya tidak boleh berhenti. Sebab semuanya akan hilang lenyap. Pujian penyembahan di gereja, mimbar di gereja, sound system yang hebat, lighting yang hebat di ibadah, cell group, makan-makan bersama yang luar biasa dulu, semuanya hilang lenyap. Tetapi firman Tuhan tetap. Hanya firman Tuhan yang tetap. Sebab itu, saya percaya Pak Esra bahwa kita perlu memberikan keseimbangan asupan gizi rohani hari-hari ini Pak. Bukan hanya sibuk dengan berita-berita yang menakutkan di luar sana. Sosial media setiap hari menayangkan berita duka, kematian saudara-saudara, teman-teman kita. Demikian juga televisi, internet, semuanya kita ketakutan hari-hari ini. Tetapi seperti kita ada di ruang ujian, ketika ada di sekolah, di universitas, dimanapun ada tulisan, harap tenang, sedang ada ujian. Pak Esra, kita akan mulai diskusi kita. Kira-kira Pak, apa sih Pak perbedaan antara ujian dan pencobaan? Silahkan Pak Esra. Ya, ujian dan pencobaan itu dua-dua itu adalah terminologi dalam Alkitab. Istilah itu ada dalam Alkitab. Lalu apa perbedaan antara ujian dan cobaan? Sebenarnya ujian dan pencobaan ini kita bisa melihat perbedaannya dari beberapa sudut pandang. Pertama, misalnya dari sumber. Ya, kalau dari sumber, maka ujian itu sumbernya dari Allah. Sedangkan pencobaan itu sumbernya dua. Dari setan dan juga dari diri sendiri. Bahwa ujian itu tidak datang dari Allah. Itu dinyatakan secara eksplisit dalam Alkitab, misalnya dalam
Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13. Ya. Ya. Mungkin Pak Yos bisa baca Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13. Bapak Ibu Saudara saya bacakan. Mungkin saudara nyetir, saudara sedang ada di mana, susah baca Alkitab. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, dia tidak mencobai siapapun. Berarti bagaimanapun juga kita tidak bisa berkesimpulan bahwa cobaan datang dari Allah. Lalu cobaan datang dari siapa? Coba kita lihat 1 Tesalonika 3 ayat 5. Nah, ini saudara. 1 Tesalonika 3 ayat 5. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya. Maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir, kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda. Sekali lagi, dicobai oleh si penggoda. Dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Ya, jadi tadi di Yakobus 1 ayat 13 ditegaskan bahwa Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi dalam 1 Tesalonika 3 ayat 5 ini dibilang bahwa dicobai oleh si penggoda. Ya. Berarti cobaan itu sumbernya dari setan. Tapi Allah tidak menjadi sumber cobaan, Allah menjadi sumber ujian. Tapi di Yakobus 1 ayat 13 tadi waktu dikatakan Allah tidak mencobai siapapun, lanjut di ayat 14 itu ada satu kalimat lagi yang menjelaskan sumbernya. Coba lihat ayat 14-nya, Pak. Yakobus 1 ayat 14 ayat tadi. 14 ya, kelanjutannya tadi. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Saya ulang, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi kita bisa lihat bahwa ujian datang dari Allah. Tapi cobaan dari setan dan bisa dari diri sendiri. Lalu kapan dari setan dan kapan dari diri sendiri? Untuk pencobaan yang datang dari luar, itu dari setan. Tapi untuk pencobaan yang datang dari dalam, yang muncul dari hati, itu dari diri sendiri. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 13 tadi dia bilang, Allah tidak mungkin jadi sumber pencobaan karena keinginan berdosa, ya, itu tidak bisa datang dari Allah. Jadi pasti datang dari diri sendiri. Jadi perbedaan antara cobaan dan ujian itu pertama itu perbedaan dari sisi sumber, ya. Lalu perbedaan kedua bisa dari sisi motivasi. Ujian itu dari Allah itu bermaksud baik, yaitu untuk mendekatkan kita kepada Allah supaya kita bisa hidup dalam kekudusan, dalam ketaatan. Tapi pencobaan itu bermaksud jelek, mau membuat kita meninggalkan Tuhan dan membuat kita hidup dalam dosa. Itu dari sisi motivasi. Dari sisi tujuan itu ujian itu bertujuan untuk menyempurnakan iman kita. Sedangkan pencobaan itu bertujuan memisahkan kita dari Allah atau menjadikan kita memihak kepada iblis dan memberontak kepada Allah. Dari sisi tujuan. Lalu yang keempat itu dari sisi fenomena. Dari sisi fenomena, ujian itu biasa dimulai dengan segala yang tidak enak, yang pahit, yang sengsara, menderita, tapi ujung akhirnya itu manis. Bahagia, kemenangan, keindahan rohani. Tapi pencobaan itu bisa saja, ya. Mulanya itu indah, enak, nikmat, tapi berakhir dengan penyesalan, kerusakan, dan kehancuran. Jadi kalau ditanya apa beda ujian dan pencobaan, ya dari sisi sumber, dari sisi motivasi, dari sisi tujuan, dan dari sisi fenomena. Seperti sudah saya jelaskan tadi, ya. Perbedaan dari sumber, motivasi, tujuan, dan fenomena. Kira-kira gitu, Pak. Jadi kalau saya boleh luruskan, mungkin ujian itu dari Tuhan. Ini secara gampangnya dulu, Pak. Tapi pencobaan dari iblis atau dicobai oleh keinginannya sendiri. Kira-kira gitu, Pak, ya. Nah, sekarang pertanyaannya... Ini mungkin begini, Pak. Saya tambahkan sedikit. Ada dari iblis, cobaan itu, dan dari diri sendiri. Supaya apa? Supaya orang jangan, saya jatuh dalam pencobaan, lalu hanya disalahkan iblisnya toh. Iblisnya. Ya. Nah, maka jangan
memang iblis itu jahat, tapi seringkali menurut saya dia difitnah oleh orang. Ini gara-gara iblis, semua gara-gara iblis. Nah, Pendeta Stephen Tong pernah cerita bahwa satu hari, ini namanya hanya cerita-cerita aja lah. Satu hari Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman, Tuhan Allah mendengar suara tangisan yang memilukan hati. Tuhan Allah pergi melihat, ternyata iblis yang lagi nangis. Iblis, kenapa kamu nangis di sini? Lalu iblis bilang, saya sakit hati karena difitnah. Memang saya yang goda, tapi mereka juga mau. Tapi ujung-ujungnya mereka melemparkan semua kesalahan pada saya. Ini semua salah iblis, ini semua salah setan. Saya diusir-usir, ditengking-tengking, padahal mau juga. Gitu. Ya. Jadi iblis gitu, jadi Pak. kambing hitam, Pak ya. Padahal masalahnya keinginan dia sendiri. Jadi kalau dia, misalnya dia berbohong, dia yang berbohong, tapi dia bilang, kami usir roh bohong. Padahal kebohongannya ya dari dirinya sendiri juga. Gitu. Jadi jangan semua dilomparkan pada iblis, tapi cuci diri seolah-olah diri hanya korban. Gitu. Ya. Oke, Pak, ini menarik, Pak. Karena gini, Pak. Kalau tadi gambarannya ujian dari Tuhan, lalu pencobaan itu dari iblis dan dari diri sendiri, Pak. Lantas bagaimana dengan kisah Abraham di Kejadian 22? Mungkin saya buka sekalian ini, Pak ya. Kejadian 22 ayat 1 itu dibuka dengan jelas sekali kata-kata Alkitab. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya kepada Tuhan, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dibuka dengan ayat pertama jelas, Pak. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Bagaimana penjelasan mengenai ayat ini, Pak? Nah, kalau kita melihat sebenarnya dari jalan ceritanya kan Allah menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak. Ya. Nah, itu sama sekali dalam cerita itu tidak menunjukkan ada peran iblis di dalam. Ya. Sehingga itu mestinya tidak bisa dianggap sebagai pencobaan. Ya. Itu pasti ujian. Ya. Allah mau menguji Abraham. Apakah Abraham lebih mengasihi anaknya atau lebih mengasihi Tuhan? Apakah Abraham lebih peduli dengan anaknya atau peduli dengan Tuhan? Jadi itu harusnya adalah ujian. Tapi pertanyaannya kenapa? Tadi dikatakan Allah mencoba Abraham. Nah, ini sebenarnya hanya persoalan terjemahan. Nah, kita tahu juga bahwa di Alkitab itu namanya menerjemahkan itu tidak selamanya terjemahan itu tepat. Nah, itu tadi di dalam Alkitab kita kan dibilang Allah mencoba Abraham. Tapi kalau kita melihat di dalam terjemahan Alkitab Indonesia sehari-hari, dia mengatakan Allah menguji kesetiaan Abraham. Atau misalnya di dalam terjemahan Contemporary English Version dikatakan bahwa ya God decided to test Abraham. Allah mengambil keputusan untuk tes, nguji Abraham. Jadi ini hanya persoalan terjemahan. Jadi bukan berarti Allah mencobai. Kalau dikatakan Allah mencobai, ya melawan Yakobus 1 ayat 13 tadi itu ya. Nah, tapi ini cuma soal terjemahan. Ya. Wah, oke, puji nama Tuhan. Kita disingkapkan satu kebenaran lagi, saudara. Karena seringkali kita menyamaratakan kata mencobai, pencobaan, bahwa semuanya itu berasal dari iblis dan keinginan diri sendiri. Jadi untuk kasus Abraham di Kejadian 22 ayat 1 itu adalah problem terjemahan. Jadi memang keterjemahan yang tepat adalah tes, menguji, itu ujian iman Abraham. Oke, itu bicara tentang Abraham, Pak. Sebelum kita masuk lebih dalam dan dalam hubungannya dengan COVID yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Lantas, bagaimana dengan kasus Ayub, Pak? Apakah Allah membiarkan iblis mencobai Ayub? Kalau iya, mengapa itu Allah lakukan? Bukankah seharusnya Tuhan bisa melindungi Ayub dari pencobaan? Dan terlalu mudah buat Tuhan untuk, saya yakin ini jadi pertanyaan teman-teman, sahabat, saudara kita yang sedang terbaring sakit. Apa susahnya sih Tuhan sembuhkan saya? Kenapa saya harus melalui ini? Kenapa saya yang tertular, dia enggak? Balik ke kasus Ayub, Pak. Bagaimana dengan kasus Ayub?
Silakan Pak Ezra. Sebenarnya tidak bisa dikatakan Tuhan membiarkan Ayub dicobai, ya. Mungkin lebih tepat adalah Tuhan mengizinkan Ayub dicobai. Tapi pertanyaannya, mengapa Tuhan mengizinkan? Nah, di sini ada yang unik terkait dengan hubungan pencobaan dan ujian. Tadi dalam pertanyaan pertama tadi saya sudah kemukakan perbedaan antara ujian dan pencobaan. Ya. Tapi sekalipun ada perbedaan, misalnya perbedaan sumber, di mana pencobaan datang dari iblis atau setan, dan ujian datang dari Tuhan. Tapi ada kasus-kasus tertentu, di mana itu bisa saja, di mana sebuah peristiwa bisa saja merupakan pencobaan dari setan, sekaligus ujian dari Tuhan. Ya. Nah, itulah yang terjadi di dalam kasus Ayub. Jadi kasus Ayub itu bisa dilihat sebagai pencobaan dari setan, tapi juga ujian dari Tuhan. Nah, mengapa Tuhan mengizinkan setan mencobai Ayub? Karena baik Tuhan maupun setan sama-sama punya kepentingan di dalamnya. Ya. Tuhan melihat itu sebagai ujian bagi Ayub, sedangkan setan melihat itu sebagai cobaan bagi Ayub. Ya, ini sama seperti pencobaan terhadap Yesus di padang gurun. Setelah Yesus dibaptis kan dikatakan bahwa dia dicobai di padang gurun kan, Matius pasal 4. Tapi coba kita lihat Matius 4 ayat pertama. Ya, coba Pak Yos. Matius 4 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, Yesus dibawa oleh Roh, itu Roh Kudus. Yesus baru habis dibaptis. Ya kan? Yesus baru selesai dibaptis. Dan setelah selesai dibaptis itu datanglah suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Tapi Roh Kudus kan turun ke atasnya. Roh Kudus baru turun ke atas Yesus. Tapi setelah Yesus selesai dibaptis itu roh yang baru turun ke atas dia. Itu justru membawa dia kepada gurun untuk dicobai. Dicobai siapa? Iblis. Jadi sebenarnya di balik pencobaan Yesus, yang Yesus alami di padang gurun itu, ada kepentingan iblis di sana, tapi ada kepentingan Roh Kudus di sana. Roh Kudus melakukan itu karena dari kacamata Allah itu sebagai sebuah ujian kepada Yesus. Tapi dari kacamata iblis ini adalah satu cobaan kepadanya. Ya, karena itulah tentu dalam kasus pencobaan itu iblis menginginkan hal yang jelek, yakni supaya Yesus berdosa. Tapi Roh Kudus menginginkan hal yang baik, yaitu supaya Yesus menampilkan kesucian. Iblis menginginkan agar Yesus jadi lemah, tapi Allah menginginkan Yesus jadi kuat. Iblis menginginkan Yesus tercemar, tapi Allah menginginkan Yesus untuk tidak lagi murni. Iblis menginginkan Yesus kalah, tapi Allah, Bapa, Yesus, Roh Kudus menginginkan Yesus menang. Jadi dilihat dari tujuan-tujuan yang mulia dari sebuah ujian, maka kadangkala Allah mengizinkan anak-anaknya untuk dicobai setan, supaya itu menjadi ujian bagi mereka, sebagaimana yang dialami oleh Kristus. Tujuan Allah pasti baik, supaya nyata kemurnian iman kita. Ada banyak orang menjadi lebih kuat, menjadi lebih dekat Tuhan, menjadi lebih bergantung pada Tuhan ketika diuji Tuhan dengan berbagai macam cobaan dari setan. Ya. Jadi gini, saya kasih satu cerita Pak Yos. Ini namanya cerita-ceritaan saja. Ada monyet di atas pohon. Lalu bercakap-cakaplah angin barat dan angin timur. Yuk kita taruhan. Siapa yang bisa mengalahkan monyet itu dari pohon, dialah sang juaranya. Maka angin barat bilang, saya duluan, saya pasti bikin hancur monyet itu. Ya, setelah itu diambil ancang-ancang, diberikan angin barat yang begitu kuat dan nyaris pohon patah. Tapi gara-gara pohon mau patah dan angin begitu hebatlah, monyet berpegang teguh pada batang pohon itu. Bengkok-bengkok pun dia pegang terus, tidak lepas. Dan berakhir dengan monyet tetap di atas pohon. Lalu angin timur bilang, sekarang giliran saya. Angin timur tidak memberikan kekuatan penuh, tapi bahkan dia slow down. Ya,
pelan-pelan, sepoi-sepoi basah, maka monyet itu santai, ngantuk dan tidur, dan setelah tidur jatuh dari pohon. Nah, kita bisa lihat kan, begitu semua sepoi-sepoi basah justru jatuh. Tapi begitu badai datang, dia pegang kuat sehingga tidak jatuh. Maka kadang-kadang Tuhan izinkan angin badai menghantam hidup saudara, tujuannya supaya saudara bertambah kuat, bergantung kepada Dia. Jadi kalau Tuhan bisa izinkan, kalau Tuhan mau saudara tidak kena COVID, bisa. Tapi kenapa Dia izinkan saudara kena COVID? Yaitu supaya saudara belajar bergantung pada Dia. Contohnya, sekian lama sebelum kena COVID, berdoa berapa kali sehari? Mungkin nggak berdoa juga, ya kan? Tapi setelah kena COVID, tiap hari berdoa. Ya kan? Tiap hari berdoa. Sebelum kena COVID, berapa banyak baca firman Tuhan? Ya, jarang. Tapi begitu kena COVID, ya sudah belajar firman Tuhan tiap hari. Dengan kata lain, ya tujuan Tuhan kasih berbagai macam ujian, bahkan kadang-kadang dalam rupa pencobaan dari setan itu untuk membuat kita lebih bergantung kepada Dia. Gitu. Ya. Sekarang gini, Pak. Dari tadi kita berbicara tentang subjeknya secara langsung. Abraham, Ayub, atau dalam konteks hari-hari ini setiap kita yang sedang menghadapi dan menderita kena penularan COVID. Karena ada banyak teman-teman kita yang sedang mengalami itu. Lantas terkait dengan kasus Ayub ini, pertanyaan saya gini, apakah Tuhan tidak mengasihi keluarga Ayub saat menguji iman Ayub? Bahkan gini kan, haruskah gitu loh, Tuhan mengorbankan nyawa anaknya, orang-orang di sekitar Ayub hanya untuk sekedar menguji iman Ayub. Jadi banyak keluarga-keluarga sekarang hari-hari ini, kenapa papa saya tertular? Kenapa kalau Tuhan mau menguji iman saya, kenapa harus anak saya yang tertular, bahkan sampai meninggal dunia? Apakah sebegitu kejamnya Tuhan sehingga mengorbankan begitu banyak orang hanya untuk menguji iman Ayub? Gimana menurut Bapak? Ya, kalau kita lihat ya, dalam rangka ujian terhadap Ayub, justru anak-anak Ayub jadi korban ya. Mati semua itu. Ya, itu jadi seakan-akan kok demi menguji Ayub, Tuhan mengorbankan anak-anak. Itu pertanyaan. Gitu. Tapi begini, Tuhan itu harus kita pahami, Tuhan itu bukan pribadi yang semena-mena. Dia adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang benar, Tuhan yang penuh kasih dan tidak bisa salah. Amin. Ingat itu ya. Kita bisa saja tidak memahami Dia karena betapa tingginya jalan-jalannya dari pemikiran kita seperti tinggi langit dari bumi. Tapi yang pasti Dia tidak salah. Nah, sekarang saya sebelum menjawab itu, saya pernah ditanya oleh orang. Yunus itu lari dari Tuhan, disuruh ke Niniwe, lari ke Tarsis. Tapi untuk mengejar Yunus, Tuhan kirim badai, hantam satu kapal di laut. Dan orang-orang lain yang tidak tahu persis kasus Yunus juga ikut jadi korban, hampir tenggelam. Nah, gimana itu? Masa untuk mengejar satu orang, Tuhan korbankan orang-orang yang lain? Nah, lalu John Calvin itu memberikan jawaban begini. Yang ditampilkan di bagian depan dalam kisah itu adalah Yunus. Yunus larikan diri. Demi mengejar Yunus, Tuhan hantamkan badai, orang lain jadi korban. Dari sudut pandang kita, orang lain jadi korban. Tapi dari sudut pandang Tuhan, karena Tuhan tidak semena-mena, pasti orang-orang lain itu juga ada berurusan dengan Tuhan. Ya, hanya tidak ditampilkan ke bagian depan, karena memang bukan ceritanya. Ya. Jadi entah mereka tuh dosa apa atau bagaimana, pokoknya adalah Allah mempunyai alasan yang benar untuk menimpakan malapetaka atau badai yang sama dalam kasus Yunus. Nah, begitu juga dengan Ayub. Saya ingin membawa pikiran kita kepada dua hal. Apakah anak-anak Ayub ini adalah orang-orang beriman atau orang-orang jahat? Ya, kelihatannya kalau kita lihat di dalam Alkitab, kelihatannya mereka orang beriman. Tapi mari tetap kita membicarakan ini dalam dua kemungkinan ini. Seandainya Ayub anak-anak Ayub anak orang beriman. Kalau anak-anak Ayub orang beriman, tahu-tahu mereka mati. Ya, apakah Allah mengorbankan mereka? Perhatikan ini. Jikalau mereka orang beriman, maka bagi orang beriman,
Mati itu keuntungan. Ya. Mau mati dengan cara apa saja. Seperti kata Filipi 1 ayat 21, ya, aku hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi dari sudut pandang manusia, kelihatannya anak-anak Ayub ini jadi korban pencobaan atau ujian terhadap bapaknya. Tapi dari sudut pandang yang lain, kalau mereka orang percaya, sebenarnya dari sisi Tuhan, mereka diberikan kebaikan untuk lepas dari dunia ini dan masuk ke dalam surga. Dunia ini dan surga mana lebih bagus? Jelas surga. Dan bagi orang percaya, surga itu sesuatu yang harus dirindukan jauh lebih baik daripada dunia ini. Dunia yang fana bukanlah rumahku, hartaku di sana seberang langit biru. Wah, itu. Karena itu kalau saya ini dipilih, Pak, mau pilih hidup di dunia atau masuk surga? Ya saya pilih masuk surga. Hanya karena masih ada kepentingan pelayanan, ya lebih baik di bumi dulu, ya kan? Itu yang seperti Paulus bilang. Aku didesak dari dua pihak. Lebih baik bagiku untuk pergi ke surga bersama Kristus. Tapi aku harus ada di dunia ini untuk kerja memberi buah. Nah, jadi kalau seandainya anak-anak Ayub orang beriman, itu bukan musibah bagi mereka, itu berkat bagi mereka. Ya. Tapi bagaimana kalau seandainya mereka orang jahat, bukan orang beriman? Kalau mereka orang jahat, maka kematian yang mereka alami bisa saja merupakan hukuman Tuhan bagi mereka. Dan apakah Allah layak dipersalahkan jika dia menghukum orang jahat? Tidak. Itu hak dia memang. Karena itu maka Allah tetap tidak bersalah di dalam urusan dengan anak-anak Ayub. Yang muncul di dalam cerita ini, tokoh utamanya adalah Ayub. Tapi tidak, karena itu cerita tentang anak-anak Ayub bukan ada di latar depan dari kisah itu. Karena itulah kita melihat seolah-olah mereka hanya dikorbankan, tapi sesungguhnya tidak. Allah juga mempunyai urusan masing-masing dengan anak-anak Ayub. Ya, itu Pak. Ya, wow. Saya percaya ini ada juga yang menyapa Bapak atau Ibu Novaria Banjarnahor. Sangat diberkati sekali dengan penjelasan Pak Esra hari ini. Karena seringkali kita memang banyak mess up gitu ya tentang ujian dan pencobaan. Sambil kita menyapa teman-teman kita Pak Esra ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang tergabung di IG Live ini, ada baiknya juga Bapak Ibu mungkin bisa kasih salam satu dengan yang lain, dari mana, kota mana, provinsi mana, supaya kami juga bisa mengetahui berapa banyak kita yang terkoneksi dan kota-kota dari mana saja. Kemudian balik lagi tentang kisah-kisah yang kita bahas tadi, Pak. Ada Abraham, Yunus, ada Ayub gitu ya. Saya ingat betul tahun lalu dimulainya pandemik ini, COVID ini tidak mengenal siapapun. Baik hamba Tuhan maupun jemaat, orang kaya maupun orang miskin, orang berpendidikan maupun orang nggak berpendidikan, semuanya bisa kena. Tapi kenapa kita harus adakan IG Live ini untuk menjangkau banyak saudara teman-teman kita di luar sana? Gini, karena ada banyak sekali pemahaman-pemahaman yang salah, berita hoak, demikian juga bahkan pengertian firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar-mimbar, entah itu sel group, gereja, atau bahkan dari rumah-rumah ibadah yang salah. Bahkan kita dapati, saya ingat Maret, April tahun lalu Pak Esra ya, ada yang ngomong ini antikris, Illuminati, globalis, ini konspirasi, ini banyak hal seperti itu. Saya akan tajamkan diskusi kita hari ini mengenai harap tenang, sedang ada ujian. Kita sepakat ini ujian yang sedang kita hadapi bersama-sama. Pertanyaannya begini, kalau ini ujian, kalau ini merupakan sebuah hal yang harus kita hadapi sama-sama, COVID-19, menurut pandangan Pak Esra, secara pandangan Alkitab, itu dari Tuhan atau dari iblis? Ujian atau pencobaan? Silakan Pak Esra. Pertama-tama kita harus sadar ya bahwa COVID ini sebuah virus. Ya. Karena itu ini persoalan fisik. Ya, jadi jangan menganggap bahwa COVID ini berada dalam dunia roh. Ya. Seperti kuasa gelap begitu, bukan, ya. Ini betul-betul virus, ya, penyakit. Tapi memang penyakit fisik pun itu bisa datang dari setan. Ya.
Penyakit fisik pun bisa datang dari setan. Kan kita juga lihat dalam kasus Ayub itu kan Ayub tertimpa oleh sakit fisik yang hebat. Dan itu diakibatkan oleh setan. Nah, tapi sekarang kita bertanya, COVID-19 ini dari Tuhan atau dari iblis? Soal dari iblis, saya tidak tahu secara pasti. Tapi kalau dari Allah, menurut saya kita bisa memastikannya, ya. Karena apa? Karena tidak ada satupun hal yang terjadi di kolong langit ini tanpa kehendak Allah. Bahkan malapetaka sekalipun. Ya, bahkan malapetaka sekalipun. Saya, supaya saudara tidak menganggap saya hanya ngomong-ngomong seenaknya saja, ya kita lihat firman ya. Coba Pak Yos baca Pengkhotbah 7 ayat 14. Kita akan baca sama-sama dari mana Pak ayatnya Pak? Pengkhotbah 7 ayat 14. Pengkhotbah 7 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Tekanannya, hari malang ini pun dijadikan Allah juga seperti hari mujur. Jadi entah mau malang atau mau mujur, itu pasti ada dalam kehendak Allah. Ya, pasti ada dalam kehendak Allah. Coba lihat lagi Yesaya 45 ayat 6, 7. Baik, Yesaya 45 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berkata, "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menjadikan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini." Ya, yang menjadikan nasib mujur, nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Berarti hari malang, hari mujur, itu tidak bisa ada tanpa kehendak Tuhan. Ya. Amen. Dan malapetaka seperti yang terjadi pandemi seperti ini. Coba lihat Amos pasal 3 ayat 6. Baik. Bapak Ibu Saudara, dengarkan firman Tuhan, Amos 3 ayat 6. Demikian firman Tuhan berkata, "Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya?" Nah, ini pertanyaan interrogatif. Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Jawabannya tidak. Untuk pertanyaan interrogatif itu jawabannya tidak. Jadi maksudnya adalah apa? Bahwa tidak bisa terjadi satu malapetaka kalau Tuhan tidak kehendak. Jadi entah COVID itu mau dari iblis atau bukan, tapi pasti dalam kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, ya Tuhan tidak menghendaki COVID ini ada, tidak mungkin bisa ada. Biarpun iblis mau hebat seperti apapun, tidak bisa. Ya, ingat, kemarin kita sudah baca ya, burung pipit pun tidak mungkin jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa yang di surga. Nah, COVID ini menjatuhkan berapa banyak orang di seluruh dunia. COVID ini mencabut nyawa berapa banyak orang di dunia. Masakan itu tidak ada dalam kehendak Tuhan. Kalau itu tidak dalam kehendak Tuhan, berarti Tuhan telah kehilangan power. Ya, Tuhan telah kehilangan power. Kalau kita hanya anggap ini dari iblis, waduh, berarti iblis mencabut banyak nyawa, tapi Tuhan tak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa. Jadi, saya tidak tahu pasti dari iblis atau bukan. Tapi, seandainya itu dari iblis pun, itu tidak mungkin membuat kehendak Tuhan. Tuhan pasti ada kehendaknya di situ. Dan karenanya itu bisa terjadi. Seperti kasus Ayub. Ya. Jadi bisa jadi iblis memberikan itu, COVID, sebagai cobaan bagi manusia di dunia ini. Tapi Tuhan mengizinkannya sebagai ujian bagi orang percaya. Atau bahkan untuk sebagian orang. Itu juga bentuk hukuman Tuhan kepada mereka. Nah, ini baik sekali gitu Pak, untuk kita boleh sampaikan sahabat-sahabat, teman-teman, saudara, Anda yang saat ini sedang ada di isolasi mandiri di rumah, Anda yang sedang terbaring sakit, Anda yang sedang terbaring dengan ventilator di saluran pernapasan kita, kepada para tenaga
kesehatan yang sudah luar biasa berjibaku kepada para polisi dan tentara yang mengamankan luar biasa hari-hari ini. Satu hal bahwa apa yang Pak Esra sampaikan siang ini, tidak ada satupun, baik itu kemalangan, baik itu mujur, tanpa seizin Tuhan. Begitu ya Pak Esra ya. Jadi kita mesti sadar bahwa semua Tuhan izinkan terjadi, dan firman Tuhan berkata, kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Cuman masalahnya apakah respon kita baik, respon kita tepat, sesuai kehendak Tuhan. Nah, selanjutnya ini, kalau begitu Pak, kalau COVID itu kita pastikan itu, Tuhan mengizinkan itu. Lantas, apa makna dari ini Pak? Pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Karena seringkali ini disampaikan ayat firman Tuhan ini, kita yang lagi lemah, kita lagi napas, aduh satu-satu tinggal napas ini Pak. Tapi kenapa Tuhan masih menjanjikan tidak akan melampaui kekuatanmu? Sementara papa saya mati, mama saya meninggal, saudara saya meninggal. Kalau gitu melampaui kekuatan mereka dong. Apa makna dari pencobaan tidak akan melampaui kekuatan? Silakan Pak Esra. Oke, itu ada dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ayat itu kan berkata begitu ya. Ya, betul. Nah, betul. Apa arti ayat ini? Artinya adalah bahwa sekalipun Allah bisa mengizinkan orang-orang percaya, anak-anaknya mengalami cobaan-cobaan tertentu dari iblis, tapi Allah tetap memegang kendali. Kontrol ada tetap pada Allah. Kontrol, jadi saya bilang tadi, kalau seandainya COVID itu benar dari iblis, bukan iblis pengontrolnya, bukan iblis pemegang kendalinya. Pemegang kendali tetap Allah. Ya. Yang ngontrol tetap Allah. Dia mengontrol sehingga, atau dengan kata dia tetap mengontrol iblis, sehingga pencobaan yang diberikan kepada anak-anaknya itu tidak melampaui kelebihan anak-anaknya. Kalau Allah tidak mengontrol, iblis pasti menghajar sesuka-suka dia melebihi kekuatan kita semua. Ya. Sekarang coba kita ingat kasus Ayub ya. Ya. Iblis untuk bisa mencobai Ayub, dia butuh izin Tuhan. Ya. Ya. Dan iblis tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih daripada yang Tuhan izinkan. Jadi kalau misalnya Tuhan izinkan dia sampai, nah kamu silakan menguji sampai level 4. Iblis tidak bisa sampai level 4,1. Tidak bisa. Ya. Iblis hanya bisa melakukan sebatas yang Allah izinkan kepada dia. Kita lihat dalam pencobaan pertama dari iblis, dia habisi semua harta kekayaan dan anak-anak Ayub. Tapi ternyata Ayub masih kuat. Dia datang lagi menghadap Tuhan kan. Dia minta izin lagi. Ya, yang lain kan mungkin ini. Tapi dirinya kan belum. Izinkan saya hantam tubuhnya Ayub. Lalu Tuhan izinkan. Tapi Tuhan kasih batasan. Apa batasannya? Coba Pak Yos baca Ayub 2 ayat 6. Ayub 2 ayat 6. Ayub 2 ayat 6, demikian firman Tuhan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ya, iya, Ayub dalam kuasamu, sayangkan nyawanya. Maksudnya, kamu tidak boleh ambil nyawanya. Oke. Itu batasannya. Jadi kita bisa lihat bahwa iblis, kalau sudah dikatakan dia dalam kuasamu, iblis menimpakan kepada dia segala macam penyakit yang semaksimal mungkin. Tapi iblis tidak bisa lewat satu titik pun ketika Tuhan sudah garis, nyawanya tidak. Ya, maka di sini kita bisa lihat bahwa mengapa kok iblis tidak bisa lewat? Ya karena Allah membatasinya. Nah, di sini terlihat bahwa Allah mengatur setiap pencobaan yang dialami anak-anaknya, sehingga pencobaan itu tidak melampaui kekuatan mereka, yang membuat mereka jadi murtad. Karena memang tujuan cobaan itu kan buruk, supaya murtad. Tapi Tuhan membatasi supaya anak-anaknya tidak menjadi murtad. Karena Tuhan menguji kan bukan untuk mencelakakan. Karena itu, kalau sampai, ini Tuhan sudah janji ya, ini tidak bisa lewat. Kalau sampai orang kena cobaan, terus melampaui kekuatannya sampai gila atau bunuh diri misalnya.
Ada orang kan tidak kuat menghadapi cobaan, sampai gila dan bunuh diri. Kalau sampai dia gila dan bunuh diri, itu menunjukkan bahwa pencobaan itu sudah melampaui kekuatannya. Nah, kalau sampai dia mati dan bunuh diri dan gila, pencobaan melampaui kekuatannya, berarti 1 Korintus 10 ayat 13 tidak berlaku bagi dia. Nah, kalau begitu Tuhan bohong dong? Bukan Tuhan bohong, tapi janji 1 Korintus 10 ayat 13 itu janji bagi orang percaya. Kalau sampai 1 Korintus 10 ayat 13 tidak berlaku bagi dia, memang dia bukan orang percaya. Tapi kalau saudara orang percaya, seberat apapun pencobaannya, ingat, Tuhan mengatur dan tidak bisa melebihi kekuatan saudara. Ya. Nah, Tuhan tetap mengontrol semuanya. Nah, tadi kalau Pak Yos bilang gini, kalau memang pencobaan tidak melampaui kekuatan saya, kenapa papa saya mati? Anak saya mati, suami saya mati, istri saya mati. Berarti kan melampaui kekuatan mereka. Bukan melampaui kekuatan mereka, tapi tidak melampaui kekuatanmu. Misalnya ya, papa saya kena COVID dan mati. Misalnya, papa saya orang beriman. Maka begitu papa saya kena COVID, dia beriman, dia selamat masuk surga. Ya. Persoalannya, pencobaannya pada saya. Ya. Nah, apakah setelah papa saya mati, saya murtad dan tinggalkan Tuhan? Kalau saya murtad dan tinggalkan Tuhan, artinya pencobaan itu melampaui kekuatan saya. Berarti saya bukan orang beriman. Tapi kalau saya orang beriman, papa saya bisa mati, saya sedih. Suami saya bisa mati, saya sedih. Istri bisa meninggalkan, saya sedih. Tapi sesedih-sedihnya saya tidak sampai murtad dan tinggalkan Tuhan. Nah, kalau begitu, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan saya. Biarpun papa mati, biarpun mama mati, biarpun anak mati, biarpun orang tua mati, suami istri mati, tapi saya tetap percaya Tuhan. Sedih Tuhan, sengsara Tuhan, ya berduka sekali Tuhan. Tapi saya masih tetap percaya Tuhan. Ya, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Masih bisa aman dan tenang di tengah badai kan? Ya, kalau begitu tidak lebih kekuatanmu. Berarti kamu anak Tuhan. Tuhan batasi itu. Ya. Nah, kalau begitu gitu. Kalau pencobaan tidak lebih dari kekuatan kita, maka kalau Pak Yos dikasih pencobaan level 7. Artinya apa? Artinya Tuhan menganggap bahwa iman Pak Yos itu layak dikasih cobaan level 7. Dan itu berarti bisa jadi iman Pak Yos itu level 8. Karena pencobaan tidak lebih dari kekuatan. Tapi kalau saya misalnya dikasih pencobaan level 9, berarti saya bisa percaya juga Pak, Tuhan menganggap saya iman cukup kuat ya, sampai memberikan saya pencobaan sebesar ini. Ya, maka sebenarnya besarnya pencobaan itu juga bisa membuat kita di satu sisi bersyukur bahwa jikalau saya diberikan cobaan yang begini besar, artinya Tuhan percaya bahwa iman saya sanggup mengalahkan kuatnya pencobaan itu. Jadi di balik pencobaan, sebenarnya kita bisa menilai diri kita, iman kita itu seberapa kuat. Ya. Tapi yang pasti ada janji juga dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tadi kan, bukan hanya bilang tidak melebihi kekuatan, tapi pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi entah kekasih-kekasih kita sudah meninggal karena COVID, tapi Tuhan tetap beri kekuatan kepada kita untuk bisa menanggungnya. Itulah janji pencobaan tidak melebihi kekuatan. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini saya tahu, kami ikut merasakan kehilangan buat Bapak Ibu Saudara yang kehilangan keluarga, sanak, saudara, famili, orang yang terdekat, orang yang begitu kita kasih. Tetapi percayalah, tidak akan pernah melampaui kekuatanmu. Dan Tuhan sedang menyediakan jalan. 1 Korintus 10 ayat 13 tadi. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saya yakin ada banyak orang yang takut hari-hari ini, papa saya nggak ada, bagaimana dengan masa depan saya? Mama saya nanti siapa yang akan mengurus ini? Orang yang menjadi sumber income dari keluarga ini nggak ada, bagaimana dengan masa depannya? Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberimu jalan keluar. Sehingga
firman Tuhan berkata, kamu dapat menanggungnya. Wow, luar biasa janji Tuhan. Dan kami rindu pesan Tuhan ini bisa menjangkau Bapak, Ibu, Saudara yang sedang membutuhkan kekuatan, pengharapan yang datang dari Tuhan. Karena memang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lantas Pak Esra, dari apa yang Bapak jelaskan tadi tentang pencobaan, kalau begitu menurut Pak Esra, pencobaan iblis yang paling berbahaya itu apa? Sebenarnya semua pencobaan itu bahaya. Semua bahaya. Bahaya semua. Tapi yang kalau kita mau bicara yang paling bahaya itu bukan soal isi konten pencobaannya, tapi cara iblis mencobai. Nah, kalau mau bicara soal yang paling berbahaya itu kita bicara soal cara. Nah, menurut saya cara iblis mencobai yang paling bahaya itu adalah kalau dia mencobai pakai firman Tuhan. Nah, itu lebih bahaya. Karena dia menampilkan diri seolah-olah Tuhan. Seolah-olah benar. Kita ingat iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Ya kan? Iblis dapat menyamar juga di dalam nabi-nabi palsu. Pengajar-pengajar palsu. Nah, jadi kalau ada uang mainan di situ, yang uang mainan anak-anak taruh di situ dan uang palsu, monopoli yang mirip sekali dengan uang asli, orang nggak akan peduli uang mainan, orang peduli yang palsu ini yang kelihatannya seperti asli. Nah, itu yang bahaya. Nah, kita lihat contoh ya, pada waktu iblis mencobai Hawa di Taman Eden, itu pakai firman. Di Kejadian 2 ayat 17 Tuhan bilang semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Ya. Tapi yang satu itu tidak boleh, pastilah kamu mati. Nah, sekarang coba Pak Yos lihat Kejadian 3 ayat 1. Kita baca bersama-sama Saudara, Kejadian 3 ayat 1, demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini. Ya. Oke, Pak Yos tahan situ. Tentulah Allah berfirman. Ini pencobaan ini. Tapi pakai firman. Jadi pencobaan yang pakai firman itu bahaya sekali. Nah, tapi masalahnya iblis bukan hanya pakai firman, tapi mempelintirnya. Sekarang coba baca lanjut. Tentulah Allah berfirman. Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Padahal di ayat aslinya, Kejadian 2 ayat 17, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Kamu makan. Dia bilang jangan kamu makan. Jadi iblis hanya mengganti satu kata. Boleh diganti jangan. Lalu habislah Hawa. Jadi ingat ya, kalau iblis pakai ayat, itu dia tidak mengganti seluruh ayat. Ya, dia pelintir dikit aja. Begitu pelintir dikit, Hawa habis. Lalu kenapa Hawa tergoda? Karena iblisnya pakai firman, Hawanya tidak berpegang pada firman. Ya kan? Makanya nanti kan Tuhan bilang, buah pohon itu jangan kamu makan. Tapi nanti kalau di Kejadian 3 ayat 2, kita lihat Hawa bilang, ya, Tuhan bilang tentang buah itu, jangan kami makan ataupun raba. Tuhan tidak larang raba, yang Tuhan larang makan. Tapi Hawa tambah lagi itu firman menjadi raba. Contoh lain adalah waktu iblis mencoba Yesus di padang gurun. Coba Pak Yos baca Matius 4 ayat 5 dan 6. Matius 4 ayat 5 dan 6. Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus waktu itu ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis. Tahan situ. Sebab ada tertulis. Ini pasti firman. Jadi lagi-lagi, setan atau iblis mencoba Yesus pakai firman. Ini cobaan yang bahaya. Terus, mengenai lanjut engkau, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah,
Sebab ada tertulis, berarti dia kutip ayat. Kutip dari mana? Dari Mazmur 91. Ya. Lalu suruh Yesus terjun dari hubungan bait Allah. Nah, syukur alhamdulillah Yesus menang atas pencobaan yang berbahaya ini kan. Ya. Jadi isi pencobaan semuanya bahaya. Tapi cara pencobaan yang paling berbahaya itu kalau menggunakan firman Tuhan yang dipelingkar. Karena waktu iblis mengutip Mazmur 91, dia melepaskan Mazmur 91 itu dari konteksnya. Ya, dari konteks yang harusnya bicara perlindungan Allah untuk orang percaya, dijadikan alat atau dasar untuk cari bahaya. Nah, demikianlah setan banyak mencobai anak-anak Allah hari ini melalui ajaran sesat dengan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Juga di masa COVID ini banyak anak Tuhan yang dicobai dengan menggunakan firman Tuhan. Misalnya, berdasarkan janji di Mazmur 91, maka banyak orang tidak mau pakai masker. Ya. Berdasarkan janji di Mazmur 91, maka banyak orang tidak mau taat prokes. Berdasarkan janji Tuhan di Mazmur 91, maka walaupun sudah diminta oleh pemerintah untuk beribadah secara online saja, tapi tetap nekat. Kumpul terus. Karena Mazmur 91 bilang itu bukan beriman, tapi lagi ditipu dan dicobai oleh setan dengan gunakan Mazmur. Ya. Nah, jadi sebenarnya pada waktu berbuat demikian, itu kita sedang mencari bahaya dan membahayakan orang lain. Nah, ini pencobaan iblis yang persis seperti yang dilakukan terhadap Yesus. Jadi ingat bahwa iblis bisa pakai hamba-hambanya, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, yang pendeta-pendeta palsu, yang kelihatannya ngajar kebenaran pakai ayat. Tapi banyak orang ditipu pakai firman. Nah, itu menurut saya pendeta-pendeta itu adalah alat-alat yang iblis pakai untuk menyesatkan banyak orang. Nah, ini bahaya. Pesan yang sangat Tuhan Yesus penting. Tuhan Yesus beri peringatan pada Matius 7:15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang padamu. Mereka menyamar seperti serigala, seperti domba, padahal mereka serigala yang puas. Nah, serigala tidak menyamar itu sudah bahaya, apalagi serigala yang menyamar. Itu bahaya. Serigala yang berbulu serigala itu bahaya, apalagi serigala berbulu domba. Nah, itu ya. Ini kita memang perlu sekali, Pak Ezra. Kita perlu sekali memberikan sebuah keseimbangan. Kalau bahasa saya, asupan rohani yang tepat. Karena seringkali ini bukan muncul dari kata-kata orang jalanan yang nggak kenal Alkitab, nggak kenal firman. Tapi banyak pengajar-pengajar yang bahkan menyampaikan dengan bungkus seakan-akan firman Tuhan. Jadi, ya mohon maaf gitu. Jadi bisa dikategorikan juga dipakai oleh iblis gitu, Pak ya, untuk menyampaikan sebuah pesan yang akhirnya salah, membawa banyak orang pada pesan yang salah. Jadi gini Pak Yos, kalau sekarang untuk mencobai orang Kristen, ya, lalu setan pakai dukun, dengan setan pakai pendeta, mana lebih manjur? Pakai pendeta pasti lebih manjur, Pak. Pendeta, ya kan? Memang setan bisa pakai dukun, tapi pakai pendeta lebih manjur. Ya. Nah, saya tidak bilang semua pendeta ya, karena ada pendeta-pendeta yang betul-betul hamba Tuhan yang setia kepada firman. Tapi ada pendeta-pendeta yang followernya banyak, tapi sebenarnya tidak setia kepada firman. Nah, ini bahaya itu, ya, bahaya itu. Nah, makin kalau saudara adalah orang yang percaya semua emas adalah emas asli, semua uang adalah uang asli, semua barang adalah barang asli, saudara adalah orang yang paling berpotensi ditertipu. Ya. Nah, begitu juga kalau saudara menganggap semua pendeta adalah asli hamba Tuhan, semua pengajar firman pasti adalah hamba Tuhan. Semua ini saudara membuang semua atau terima seadanya, saudara adalah orang paling berpotensi ditipu oleh setan. Ya. Karena itulah maka belajar firman Tuhan itu penting supaya kita tidak gampang ditipu oleh setan dengan pengajaran yang salah juga. Ya, guru-guru palsu. Ya. Wow, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dengar hari ini, mari jadikan sebuah keseimbangan buat asupan gizi rohani kita.
supaya kita tidak disimpangkan melalui pengajaran-pengajaran yang salah. Sebelumnya kita menyapa Pak Isra dari teman-teman kita. Wow, luar biasa sekali. Saya menyapa ada dari Medan, dari Kupang, dari Jakarta juga ini banyak. Kemudian ada dari Palembang Pak Isra, dari Makassar. Wow, ada yang jauh dari timur Pak Isra, dari Sorong, Papua. Shalom, Sorong, Papua. Juga ada Merauke, dari Papua juga ada Merauke. Kemudian dari barat ada Batam. Kemudian ada Bau Mata. Ada juga dari Ambon, tadi salam dari Ambon juga, dan Malaysia. Dari Malaysia, shalom Malaysia. Semuanya kiranya apa yang kita diskusikan, Bible Talk siang ini, saya yakin ini jadi sebuah hal yang dirindukan banyak orang, Pak. Supaya kita betul-betul menguji, karena sekali lagi, semuanya akan hilang lenyap. Kalau kita tidak mengembalikan kehidupan kita kembali kepada firman Allah itu sendiri, kalau kita tidak mengisi dengan firman Allah itu sendiri, maka yang keluar dari hidup kita ya bukan firman. Kalau namanya botol kecap diteken, yang keluar kecap. Kalau botol saus yang diteken, keluarnya saus. Hari-hari ini sedang terjadi tekanan itu, sedang terjadi krisis itu. Apa yang Anda isi dalam botol hidup saudara? Apakah Anda isinya firman Tuhan, sehingga ketika diteken, yang keluar adalah perkataan firman. Tapi kalau kita hanya mengisi dengan gosip, infotainment, berita-berita dunia, waktu kita diteken botol kehidupan kita, yang keluar adalah mungkin kebun binatang, mungkin umpatan, mungkin kata-kata sungut-sungut, atau kecewa, dan banyak hal. Nah, Pak Isra, kita lanjutkan tentang pencobaan tadi, Pak. Itu ternyata pencobaan yang betul-betul jauh lebih berbahaya ya. Ternyata itu ketika iblis menggunakan firman Tuhan sebagai bungkus. Nah, sekarang ini pertanyaan yang saya yakin dirindukan jawabannya kepada setiap kita yang sedang mengalami hal yang berat hari-hari ini. Bukan hanya yang sakit, tapi juga para pengusaha, juga teman-teman yang terdampak bisnisnya semua. Bagaimana kita bisa menang terhadap pencobaan iblis seperti itu? Silakan Pak Isra. Ya, bagaimana bisa menang pada pencobaan iblis? Pertama, doa. Ya. Doa. Ingat, doa Bapa kami itu janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Arti doa itu bukan berarti kita meminta Tuhan supaya tidak membiarkan kita dicobai. Tidak, itu bertentangan dengan firman. Karena memang Tuhan juga mempunyai kepentingan menguji kita melalui pencobaan-pencobaan. Tapi maksud daripada ayat itu seperti kalimat keduanya, walaupun kita bisa masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi doa itu penting, ya. Doa itu penting. Kedua, itu waspada. Coba Pak Yos lihat Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, jadi berdoa, berjaga-jaga. Ya, waspada. Nah, waspada ini adalah kita harus bisa melihat bahwa iblis seperti kita jelaskan tadi ya, bahwa iblis bisa menggunakan banyak hal itu untuk menjatuhkan kita. Maka kewaspadaan ini penting sekali. Coba Pak Yos lihat lagi 1 Petrus 5 ayat 8. Wah, 1 Petrus 5 ayat 8. Wah, ini nyambung sekali Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, sadar. Dia lawan ini berjalan keliling. Saya ingat dulu waktu di sekolah Alkitab, dosen saya pernah ngajar begini. Ayat ini tidak berarti bahwa iblis itu mempunyai kemampuan untuk menelan siapa saja. Tapi dia berjalan berkeliling untuk mencari orang-orang yang berpotensi untuk ditelan. Nah, semoga saudara bukan orang yang berpotensi ditelan. Nah, karena itulah sadarlah dan berjaga-jagalah. Lalu yang ketiga, tentu saja berpegang pada firman. Saudara lihat ya, cerita Yesus dicobai di padang gurun. Kan iblis datang cobai 3 kali. Tapi Yesus selalu jawab dengan firman. Ya,
Ketika iblis bilang, ubah batu-batu ini menjadi roti. Tapi sudah, sebab ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Ketika iblis datang suruh buang diri dari hubungan baik Allah, sebab ada tertulis malaikat akan menantang engkau di jalanmu. Lalu Yesus jawab, sebab ada tertulis pula, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Jadi begitu iblis pakai firman untuk menyerang, Yesus menangisnya juga dengan firman. Nah, artinya apa? Iblis mempelintir firman, tapi Yesus menggunakan firman secara benar. Nah, di sini untuk bisa menghadapi pencobaan dan setan, pakai firman. Ya. Amin. Ingat, kalau saudara lihat di dalam Efesus pasal 6 itu kan ada perlengkapan senjata Allah. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi penghulu-penghulu udara yang jahat, ya. Tapi salah satu perlengkapan itu adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Maka firman ini penting. Karena itu, saudara, masa pandemi seperti ini, atau juga masa di mana kita semua lagi dalam keadaan seperti ini, manfaatkan ini untuk belajar firman. Nah, salah satunya yang kami hadirkan ini melalui EG ini, saudara manfaatkan ini untuk belajar. Karena dengan belajar begini, kita memperoleh pedang roh untuk menghadapi setiap serangan-serangan iblis yang ada. Ya, jangan hanya baca-baca saja, tapi kalau perlu bisa meneliti firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, karena itu pedang. Kalau saudara tidak kuasai firman, bayangkan saudara, itu sama dengan maju perang tidak bawa pedang. Itu namanya bunuh diri. Ya. Nah, karena itulah maka back to the Bible, kembali kepada firman. Dan hati-hati juga dengan orang-orang yang mengutip firman, tetapi tidak bertanggung jawab. Ajarannya tidak mewakili seluruh ajaran Alkitab. Kita bisa ditipu sama seperti iblis menggunakan ayat firman untuk mencobai Hawa maupun juga Yesus. Nah, jadi doa, waspada atau berjaga-jaga dan tetap berpegang pada firman itu menjadi senjata kita melawan pencobaan. Yang penting sekarang, yang terakhir adalah harus tenang. Harus tenang. Dalam masa pencobaan tenang, tidak boleh panik, tidak boleh frustrasi, tidak boleh kalang kabut. Tenang. Tenang, harap tenang. Ada ujian. Nah, gitu Pak. Wow. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Ada juga yang menyapa dari Bandar Lampung. Shalom Bandar Lampung. Hari ini kita berbicara tentang harap tenang. Sedang ada ujian. Ujian nasional, bahkan ujian global sampai di luar negeri dimanapun sedang mengalami itu. Bagaimana cara kita menghadapi pencobaan? Tadi Pak Isra langsung ringkesin. Yang pertama doa. Tapi yang kedua kita juga waspada. Ikuti petunjuk pemerintah. Ikuti saran-saran 5M apa yang harus dilakukan. Berjaga-jaga. Tetapi yang ketiga jangan lupa ini saudara. Banyak baca firman. Saya suka sekali tiap kali berdiskusi sama Pak Isra. Selalu apapun. Masalahnya apapun, problemnya apapun, kita kembalikan semua kepada firman, kepada Alkitab. Back to the Bible terlebih dulu. Kenapa? Karena iblis seringkali menipu, menyimpangkan ajaran melalui firman Tuhan. Nah, seringkali kita hanya kena masalah, yang penting pokoknya sembahyang, yang penting nyanyi, yang penting bahkan atau berbahasa roh, yang penting kamu percaya saja. Nggak bisa, saudara. Kita diberikan akal budi oleh Tuhan supaya kita juga mengalami pembaharuan akal budi. Bukan begitu kan Pak Isra? Bapak Ibu Saudara, saya perlu sampaikan sebelum kita lanjutkan, saya bukan hanya ngomong, tetapi saya perlu sampaikan kesaksian saya karena saya rindu Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami hari-hari ini. Saya juga penyintas COVID. Saya COVID survivor. Saya mengalami Februari tanggal 1 saya ingat betul, 9 hari saya ketakutan, saya ngalami yang disebut mungkin lembah kekelaman. Ingetin saya Pak Isra, nanti kita akan bicara tentang lembah kekelaman. Betapa ini yang sedang dialami banyak teman-teman, sahabat-sahabat kita Pak. Takut, saya ngalami yang namanya tidur itu halusinasi. Kayaknya ada traffic informasi yang begitu banyak sekali ada di alam bawah sadar. Tidur tapi rasanya kayak membaca berita, ngecek klik BCA bahkan gitu ya, ngecek WA. Kadang seakan-akan kita
padahal tidur gitu ya. Lalu juga ngalami takut mati. Saya yakin semua kita takut mati. Matinya kok seperti ini. Lalu takut kehilangan. Aduh, saya kehilangan apapun. Bisa kehilangan harta, kehilangan uang buat beli obat dan fasilitas. Kehilangan waktu, kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan kesempatan untuk bekerja. Itu saya alami, saudara. Kita semua, bahkan yang belum kena atau sudah kena, kita semuanya masih mungkin bisa kena. Tetapi tadi Pak Esra sampaikan, doa, kita juga waspada, lakukan 5M, tapi juga kita kembali. Supaya apa? Supaya kita bisa. Karena sedang ada ujian. Kenapa kita bisa tenang? Karena kita butuh penyertaan Tuhan, saudara. Sejenak Pak Esra sambil kita menyapa yang lain. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu. Kuncinya Bapak Ibu Saudara, ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Di bangsal-bangsal rumah sakit, di ruang-ruang isolasi mandiri, tetap rasakan kehadiran Tuhan. Nah, itu yang saya rasakan Pak Esra. Mengalami lembah kekelaman, ketakutan. Apa itu lembah kekelaman Pak Esra? Silakan Pak. Apa itu lembah kekelaman? Nanti kita bahas. Karena itu menarik kalau dibahas khusus, Pak. Ya. Wow, kita simpan. Wah, itu bahasa Ibrani-nya adalah Gaid Salmafet, dan terjemahan Alkitab Indonesia, terjemahan baru diterjemahkan secara kurang kuat dari Gaid Salmafet. Ya, seharusnya adalah Gaid Salmafet itu adalah lembah kematian atau lembah bayat-bayat maut. Nah, apa itu? Nah, kita bahas dalam session atau pertemuan berikutnya. Wah, saya yakin Bapak Ibu Saudara penasaran. Kita juga akan bicara tentang surga dan neraka, kematian. Karena banyak orang yang takut kematian. Bapak Ibu Saudara yang merindukan topik-topik pembahasan yang kontekstual hari-hari ini bisa menjadi jawaban bagi banyak orang, bagi setiap kita yang sedang mengalami pandemi ini, bahkan di tengah PPKM ini, saya percaya pesan-pesan Tuhan seperti ini bisa menjadi berkat. Saudara, pastikan Anda follow bisa di IG Pak Esra atau di IG saya, Yosua_Yan. Kami juga akan nanti upload di YouTube. Bapak Ibu bisa cek nanti di YouTube RCC Jakarta, Revival Community Church Jakarta. Kami ada channel, RCC channel di situ. Kemudian juga dari Pak Esra. Jadi sekali lagi, RCC Jakarta. RCC Jakarta, Revival Community Church. Puji nama Tuhan, Pak Esra. Banyak sekali yang menyapa, banyak sekali komen-komen. Tidak berasa, Pak Esra. Sudah 1 jam lebih. Jadi, kalau makan supaya kita nggak kekenyangan, jadi cukup itu lebih baik. Jadi nantikan di schedule, di jadwal kita berikutnya, kalau makan belum sampai kekenyangan itu kita nanti kepengen makan lagi gitu ya. Buat ada juga pertanyaan dari audiens, teman saya meninggal gara-gara salah minum. Jadi itu ujian atau cobaan, Pak? Bagi teman siapa? Saya, nah, itu dia. Itu yang kita bahas tadi ya. Pertanyaan yang mau ditanyakan ini, ujian atau cobaan bagi siapa? Bagi saudara? Atau bagi keluarganya? Atau bagi dirinya sendiri? Nah, jadi itu akan memberikan jawaban berbeda-beda.
Ya, jadi ya, pertanyaannya harus diperjelas. Wow, sama seperti tadi kita membahas tentang pencobaan ya. Jadi Ya, pencobaan tadi itu yang kan tadi bukan kok papa saya mati? Ya, ya, memang papa saudara mati itu bukan pencobaan bagi papa saudara. Kalau dia beriman itu berkat, tapi bagi saudara itu adalah ujian atau bisa sekaligus pencobaan. Jadi bagi saya tetap bisa dua-dua kemungkinan itu. Ya, tapi tergantung amin. bagi siapa dulu. Ya. Puji nama Tuhan, sudah 1 jam 15 menit, ternyata tidak berasa. Kita akan tutup. Sementara nanti kami ikuti terus berita atau info selanjutnya dari IG saya dan Pak Esra. Kami akan infokan. Bapak Ibu Saudara yang juga merindukan topik-topik apa yang rindu kita bahas untuk menguatkan, silakan tulis di komen. Tapi percayalah, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, mati adalah keuntungan. Dan apapun yang terjadi, baik tadi malang, kemujuran, tidak akan pernah terjadi karena semuanya atas seizin Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Percaya dengan janji Tuhan, Dia pasti menepati janjinya. Bahwa pencobaan yang kau alami tidak akan pernah melampaui kekuatanmu. Semua yang diizinkan Tuhan terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat Bapak Ibu Saudara, buat setiap kita. Kami juga merasakan mungkin ada yang kehilangan, ada yang sedang mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami takut, ada yang mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Tapi mari kita satukan hati. Kami mohon Pak Esra akan menutup dalam doa, menyapa setiap sahabat-sahabat, teman-teman kita di luar sana, di dalam negeri, di luar kota, supaya kita semua kita kembali kepada firman dan kita semuanya dikuatkan. Mari kita satukan hati dalam doa. Silakan Pak Esra berdoa. Tuhan, terima kasih kami bisa belajar firman tentang ujian dan pencobaan. Kami tidak tahu semua hal, tapi yang pasti kalau COVID ini ada, itu pasti diizinkan oleh Tuhan. Ada dalam kehendak Tuhan. COVID ini melanda dunia. Bahkan secara pribadi, setiap kami pun yang mengalaminya atau terserang atau positif COVID, entah kami atau keluarga kami, itu pun tidak kebetulan. Itu ada di dalam Tuhan. Tapi Tuhan, berilah kepada kami semua kekuatan untuk menghadapi setiap cobaan ataupun ujian iman yang Tuhan izinkan kami alami. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kiranya iman kami dikuatkan senantiasa. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang sementara berjuang melawan COVID ini. Dalam penderitaan dan kesakitan, Tuhan, kalau boleh kami mengharapkan kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan mereka. Amin. Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tapi semua dalam kehendak Tuhan, kami percaya semua keputusan Tuhan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan juga tenaga-tenaga kesehatan yang berjuang mati-matian mempertahankan atau memberikan nyawa mereka untuk keadaan yang lebih baik. Tuhan menolong mereka, jaga dan lindungi mereka dan pakai mereka sebagai alat dalam tangan Tuhan juga untuk menolong kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga supaya di masa-masa semacam ini Tuhan boleh pakai untuk membawa kami semakin mengenal Tuhan, baik lewat setiap badai yang kami alami maupun juga melalui firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati program ini.
dan program ini juga bisa diberkati bagi banyak orang. Akhirnya kami datang kepada Tuhan dan mengharapkan berkat dan penyertaan Tuhan bagi sekalian kami. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Esra buat pengajaran firman Tuhan, kebenaran yang luar biasa. Ada beberapa Bapak Ibu Saudara yang bertanya untuk kapan akan ada selanjutnya. Pastikan Anda terkoneksi, akan diupdate melalui IG saya @yosua_yan dan IG Pak Esra @esrasoru. Kami akan info. Luar biasa sekali hari ini, Jumatan yang produktif. Saya percaya ini jam 12 lunch time, kita bukan hanya makan siang jasmani di rumah sendiri-sendiri, tapi juga makan rohani di sini. Jumatan yang produktif, tetap bersama kami. Nantikan IG live selanjutnya dalam topik-topik dan pembahasan yang lebih menarik supaya kita semakin diperlengkapi akan pengenalan dan pengetahuan kita dengan firman Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita salam Pak Esra buat teman-teman semua. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Esra. Sama-sama. Sampai ketemu.